Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faris dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita bertemu di pertemuan ketiga, ya, membahas tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama kita akan membahas permintaan dan penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Apa saja itu? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan, yakni ada harga barang, intensitas kebutuhan. Ya, maksud dari intensitas kebutuhan ini adalah seberapa butuh barang tersebut diminta atau dibeli. Ya. Yang ketiga ada selera konsumen. Yang keempat jumlah pendapatan. Yang kelima jumlah penduduk. Dan yang keenam adanya barang substitusi atau barang pengganti. Lalu faktor yang mempengaruhi penawaran, yakni ada biaya produksi, ada teknologi yang dipakai untuk memproduksi barang tersebut, harapan untuk memperoleh keuntungannya, harapan harga di masa depan, ada tujuan-tujuan lain, dan timbulnya produsen baru. Itu menjadi faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu kita membahas circular flow diagram. Ya, sebelum membahas apa itu circular flow diagram, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yakni mengenai pengelompokan pasar. Pasar akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Pasar barang dan jasa yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ya. Sementara pasar faktor produksi ini pasar terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar uang atau modal. Ya. Inilah bentuk circular flow diagram, di mana ada pasar produksi dan pasar barang, dan ada tiga pelaku di situ. Ya, ada tiga pelaku yang terlibat di situ. Pertama RTP. RTP yakni rumah tangga produsen. Yang kedua ada RTK, adalah rumah tangga konsumen. Nah, yang ketiga ada RTG, ya, government atau pemerintah. Oke. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, saya akan membahas hubungan antara RTK dan RTP atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen pada pasar barang, ya, pada pasar barang. Oke. Rumah tangga konsumen akan membeli barang, ya, akan membeli barang di sini, dan barang ini ya, akan membeli barang dengan uang tentunya, ya, dengan uang, ya, uang yang hasil pembelian di rumah tangga konsumen akan tersalur kepada rumah tangga produsen. Sementara dari rumah tangga produsen ke sini itu dia menaruh barang yang dijualnya tadi, barang yang produksinya untuk dijual, dan dari sini barang tersebut akan tersalur ke konsumen, seperti itu. Ya. Untuk yang kedua, hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen pada pasar faktor produksi. Ya. Jadi rumah tangga konsumen dalam membeli barang tadi tentunya membutuhkan uang. Namun tidak serta-merta dia bisa mencetak uang sendiri. Artinya dia harus mencari uang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Seperti yang kita tahu, pasar faktor produksi ini tadi salah satunya adalah pasar tenaga kerja. Nah, artinya rumah tangga konsumen mengirim, ya, atau menaruh orang di sini untuk bekerja di rumah tangga produsen. Gitu. Jadi rumah tangga konsumen adalah menyalurkan. Ya, intinya ada orang yang bekerja dari rumah tangga konsumen, ya. Ini bekerja, ya, tenaga kerja. Bekerja di mana? Di rumah tangga produsen. Ya, sebaliknya rumah tangga produsen akan membayar orang tersebut. Ya, ini uang ini
sama dengan gaji ya. Uang dari rumah tangga produsen ini adalah gaji yang dibayarkan ya ke pasar faktor produksi atau ke tenaga kerja tadi, lalu gaji tersebut sampailah ke rumah tangga konsumen. Seperti itu. Ya, itu penjelasan yang kedua. Yang ketiga ada rumah tangga konsumen, government dan produsen. Seperti apa? Ya, rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah akan memberikan layanan ya berupa peraturan-peraturan yang mungkin akan meringankan atau membantu si rumah tangga produsen tadi. Seperti itu. Sementara rumah tangga produsen pun juga sama, membayar pajak ke pemerintah. Ya, pemerintah akan memberikan pelayanan mengenai mungkin informasi produk dan lain-lain kepada rumah tangga konsumen. Agar apa? Agar produk dari rumah tangga produsen ini dapat dikenal oleh konsumen. Jadi seperti itu penjelasan dari circular flow diagram ini. Lanjut. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Ya. Elastisitas permintaan ini rumusnya adalah elastisitas demand ya, dari permintaan, delta Q dibagi dengan delta P dikali P dibagi dengan Q. Apa yang dimaksud dengan delta Q? Delta Q adalah selisih antara kuantitas permintaan atau jumlah barang yang diminta pada tahun kedua dikurangi dengan jumlah barang yang diminta pada tahun pertama. Ya, itulah delta Q ya. Jadi jumlah barang yang diminta delta Q adalah jumlah barang yang diminta pada tahun kedua dikurangi dengan jumlah barang yang diminta atau dibeli pada tahun pertama. Selanjutnya ada delta P ya. Delta P ialah selisih antara harga tahun kedua dan tahun pertama. Artinya harga di tahun kedua dikurangi, delta P adalah harga di tahun kedua dikurangi dengan harga di tahun pertama. Dengan P sendiri adalah harga tahun pertama dan Q adalah kuantitas barang yang diminta pada tahun pertama. Ya, adapun atau ya, prosentase dari delta Q dan prosentase dari delta P. Artinya apa? Prosentase delta Q dan prosentase delta P. Prosentase delta Q adalah prosentase perubahan jumlah permintaan dibagi dengan prosentase perubahan harga. Itu seperti itu rumus dari elastisitas permintaan. Adapun kriteria elastisitas permintaan, yakni ketika E itu lebih besar dari 1, maka permintaan barang tersebut elastis. Ya, ketika E kurang daripada 1, maka permintaan barang tersebut inelastis. Yang ketiga, ketika E sama dengan 1, maka permintaan elastisitas netral atau uniter. Yang keempat, jika E sama dengan tidak terhingga, maka permintaan disebut elastis sempurna. Dan yang terakhir, ketika E sama dengan 0, maka permintaan inelastis sempurna. Adapun elastisitas penawaran, ya rumusnya sama, elastisitas ini harusnya S ya, supply. Delta Q dibagi delta P dikali P dengan Q, di mana tadi sama ya, delta Q selisih antara kuantitas penawaran tahun kedua dikurangi tahun pertama. Artinya jumlah barang yang ditawarkan atau dijual di tahun kedua dikurangi dengan jumlah barang yang dijual di tahun pertama. Gitu. Delta P selisih antara harga tahun kedua dan tahun pertama ya, jadi harga tahun kedua dikurangi dengan harga tahun pertama. P adalah harga tahun pertama dan Q adalah kuantitas penawaran tahun pertama. Ataupun bisa juga pakai rumus persentase delta Q dibagi persentase delta P. Persentase delta Q adalah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, sementara persentase delta P adalah persentase perubahan harga barang tersebut. Ya. Dimana kriteria elastisitas penawaran ialah E lebih besar daripada 1, itu sama dengan penawaran elastis. Jika E lebih kurang daripada 1, penawaran inelastis.
E sama dengan 1, penawaran elastisnya netral atau uniter. E sama dengan tidak terhingga, penawarannya elastis sempurna. Dan E sama dengan 0, penawaran inelastis sempurna. Oke. Setelah tadi kita membahas keseimbangan pasar, ya, ada elastisitas, ada yang lain-lain. Sekarang kita membahas tentang struktur pasar. Ya. Ada bentuk-bentuk pasar di sini. Bentuk pasar yang pertama yang kita ketahui adalah pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan harga yang ditentukan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ciri-cirinya adalah terdapat banyak pembeli dan penjual, barang yang didagangkan ialah homogen atau beragam, pembeli dan penjual bebas keluar masuk, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengintimidasi. Pelaku pasar bebas memperoleh informasi tentang pasar, baik itu penjual atau pembeli bebas memperoleh informasi tentang produknya. Bebas campur tangan pemerintah tidak ikut campur dalam pasar ini. Harga ditentukan interaksi antara pembeli dan penjual, serta terjadi persaingan bebas. Ya, itulah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Adapun selain pasar persaingan sempurna, ada juga pasar bukan persaingan sempurna yang terdiri dari 3 pasar. Yang pertama yakni pasar monopoli, adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Jadi satu penjual ini menguasai pasar seutuhnya. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi antara penjual dan pembeli, di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Jadi bisa dilihat, yang menguasai pasar hanya beberapa penjual saja di pasar oligopoli ini. Yang ketiga ada pasar monopolistik, di mana sesuatu bentuk interaksi antara banyak pembeli dan penjual dengan barang yang sama tetapi berbeda corak. Ya, bisa dibilang pembelinya banyak, penjualnya juga banyak, namun yang barang yang dijual sebenarnya cuma satu macam. Hanya saja dibedakan kemasannya atau ditambah rasa sedikit-sedikit. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai struktur pasar dan keseimbangan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.